analitik ya. Nah, kalau analitik itu artinya nanti mayoritas pengerjaan kita itu semuanya bersifat Recording matematis, stopped. ya, sifatnya matematis. Nah, kalau sifatnya matematis tentu Recording saja in progress. kalian harus bisa memulai bisa mengingat kembali fisika modernnya gimana, fisika matematisnya gimana. Jadi, nah fisika matematis ini tolong ya nanti sambil dibuka-buka lagi ya, begitu. Dan nanti kita selama sebulan ke depan kalau sudah selesai tetap aja jangan cepat puas ya, jangan cepat puas ya, apalagi kalian di sini yang mau mengambil topik tentang fisika kuantum ya, yang mau bekerja di informasi kuantum ya, siapapun jangan jangan puas di sini, nanti terus belajarnya diulang-ulang lagi ya, gitu. Nah, nah jadi kalau kita pelajari itu ada yang namanya eh, efek fotolistrik ya. Efek fotolistrik itu kan konsekuensi dari dualisme dualisme apa namanya, gelombang dan partikel ya. Jadi efek fotolistrik itu ada foton ya nabrak plat sehingga elektron di platnya itu akan tereksitasi. Nah, dari sana artinya apa? Gelombang itu ya, ya gelombang ya secara eksperimen itu dapat dipelajari dengan apa namanya? Dapat dipelajari dengan perilaku par partikel ya. Dapat dipelajari dengan perilaku partikel ya, secara eksperimental ya, secara eksperimen. Nah, nah nanti berlaku juga hal yang sama. Kalau eh, kalau kalian tahu ya di fisika modern itu ada yang namanya eh, difraksi Bragg ya, di mana apa namanya sebuah partikel datang mengenai suatu apa namanya material sehingga apa namanya fotonnya itu akan terbelokkan sebesar sudut tertentu. Nah, di sana itu memerlukan pemahaman di mana sebuah partikel yang nabrak tadi ya, secara apa namanya secara apa namanya secara postulat ya, secara postulat postulat itu postulat de Broglie itu bisa dipelajari dengan suatu gelombang ya. Nah, artinya apa di sini? Artinya ada hubungan simetris ya antara partikel dan gelombang ya, ada hubungan simetris di sini ya antara partikel dan gelombang. Ya, artinya partikel dapat dipelajari dengan gelombang dan gelombang dapat dipelajari dengan partikel. Ya, sangat berbeda sekali dengan fisika klasik, di mana kalau fisika klasik ya partikel ya identitasnya partikel, nah gelombang ya identitasnya gelombang. Ya, yang namanya partikel itu pasti punya massa, ya, dan yang gelombang pasti punya panjang gelombang. Ya, relasi keduanya ini dihubungkan dengan apa namanya eh, postulat de Broglie ya, lambda sama dengan h per mv ya, begitu. Artinya dari sini nanti kita perlu apa namanya, kita perlu representasi ya, representasi ya, representasi apa? Representasi dari formulasi ya, formulasi yang akan kita bangun yang melibatkan uh, partikel dan gelombang ya, dan gelombang. Nah, di sini uh, kita perlu mempelajari gelombangnya sekaligus partikelnya. Ini kan sesuatu yang nggak gampang. Bagaimana kita mempelajari gelombang untuk sistem partikel? Itu kan yang jadi pertanyaan. Nah, artinya apa? Ya, kalau kita ingin mempelajari gelombang, ya, untuk representasi partikel, ya, atau sebaliknya, maka kita perlu gelombang, ya, gelombang yang sifatnya terlokalisasi, ya. Terlokalisasi itu untuk menjelaskan keberadaan partikelnya, gitu ya. Nah, terlokalisasi jelas dalam ruang itu, ya, dalam ruang. Nah, gelombang yang terlokalisasi dalam ruang itu ya dikenal dengan nama paket gelombang ya. Kalau dalam fisika gelombang kan seperti itu ya, atau bahasa Inggrisnya wave packet ya. Jadi pemahaman ini itu sangat penting ya dari sini tentang wave packet. Nah, gelombang yang terlokalisasi ini ya mustahil didapatkan kalau kita tanpa melalui proses yang namanya
superposisi, ya, superposisi, ya. Superposisi dari apa? Superposisi dari gelombang yang berbeda, yang superposisi gelombang yang berbeda frekuensi maupun arahnya, ya. Nah, gitu. Nah, jadi contoh aja ya, kalau kita di Fiscal itu kalian masih ingat ya, kalau kita punya misalkan aja ada fungsi gelombang, ya, fungsi gelombang, ya, ketika aja misalkan aja ada si1 gitu ya. Nah, itu merambat dalam ruang dan posisi, ruang dan waktu, ya katakanlah A cosinus omega 1T katakanlah plus K1X ya. Ini dengan frekuensi dan arah yang berbeda ya. Yang satunya C2 ya. XT itu ya A cosinus omega 2T plus K2X ya. Kalau kalian superposisikan, artinya kalian jumlahkan ya. Si superposisi itu C1 plus C2 ya. Jumlahkan, nanti kalian hitungkan di sini ya, dapatkan 2A ya, cosinus ya, omega 1 plus omega 2T plus K1 plus K2X ya. Nah, K1 plus K2X dibagi dengan, bentar ya, dibagi, nah dibagi dengan apa? Dengan 2 ya. Nah, ini, kosin, iya, cos ya, cosinus juga, nah cosinus juga, mana nih menghapus nih, cosinus juga, ya, nah cosinus, nah ya, omega 1 min omega 2T plus K1 min K2X. Nah, gitu. Ya, ya K1 min K2X ya. Nah, per 2. Nah, ini dari mana ya? Jumlahkan aja. Ini kalian kalau jumlahkan cos plus cos ya, masih ingat ya, jumlahan cos plus cos itu kan sifatnya apa? Apa namanya? Di sifat ya, kalian punya cos, ya kalian punya cos A, nah, plus cos B itu kan gini ya, sama dengan 2 cos ya A plus B per 2 cosinus A min B per 2 ya. Nah, jumlahnya ini seperti itu. Nah, di sini ada gelombang yang frekuensinya tinggi ya, ada yang frekuensi tinggi tinggi dan ada yang frekuensi rendah ya. Frekuensi tinggi soalnya di sini dijumlahkan, yang rendah soalnya dikurangi ya. Ya, ada yang frekuensinya rendah ya. Nah, nanti gelombang yang frekuensinya tinggi ini akan dimodulasi oleh gelombang yang frekuensinya rendah ya. Nah, jadi kalau secara gambar tuh seperti ini kurang lebih. Jadi bentar ya, tak gambarin ya. Nah, semoga gambarku bagus ini. Nah, kalau tak gambarkan ya, jadi ada gelombang begini ya. Ya, katakanlah begini. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, yang satunya tak jumlahkan dengan gelombang yang begini. Ya, gelombang yang begini. Nah, ini katakanlah gelombangnya lain ya. Ini yang C2 lah, katakanlah begitu. Nah, ini gini. Nah, ya, gini. Nah, itu akan menjadi seperti ini nanti. Kurang lebih itu seperti ini ya. Kalau di aku singkatku di fisika gelombang itu ada yang dibungkus gitu ya. Kalau nggak salah. Nah, itu bentuknya kan seperti ini nanti. Nah, ini nah gini ya. Nah, ini. Nah, nanti ini berulang ya. Ini nanti periodik ini. Nah, ini berulang secara periodik ini. Nah, ini ya. Nah, gini. Ini secara periodik. Gitu ya. Tapi ini kalau misalkan dua gelombang ini kurang lebih ada tiga tiga apa namanya tiga pola yang seperti ini ya. Nah, sekarang coba aja ya. Nah, eh, kalian coba aja secara pemrograman ya. Kalau coba kalian main main secara pemrograman. Nanti kalau misalkan aku punya ya panjang gelombang yang lambda 1 K1 ya, ragamnya tak perbanyak sekarang. Ini kan ragamnya cuma 2. Ya, kalau ragamnya cuma 2 itu seperti ini. Nah, sekarang gimana kalau misalkan tak perbanyak ya, ini katakanlah
ini yang tadi, ya ini yang tadi. Nah, ini punya lambda 1K1. Nah, katakanlah yang ini gelombang yang kedua ini punya panjang gelombang lambda 2K2, terus tak tambah terus ya sampai banyak ya, sampai tak hingga itu sampai lambda n kn gitu. Ya, katakanlah lambda n kn bentuknya seperti ini katakanlah ya. Ini kan misal aja, misal aja. Ya, bentuknya ya, ya bentuknya sembarang ya. Nah, gitu. Nah, kalau ini tak jumlahkan ya, dan ini tak jumlahkan untuk seluruh lambda sebanyak n dan saat yang gelombang yang k ini sebanyak n ya, n-nya tak hingga itu nanti kalau dijumlahkan itu akan jadinya seperti ini ya. Nah, jadinya kan seperti ini nanti. Ya, ini kan jadinya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, nah, ya kalian pernah lihat gelombangnya seperti ini kan. Nah, ini cuma satu nanti. Nah, gini. Gini ya. Nah, akan jadi gelombang yang seperti ini. Nah, ini ya, gelombang ini punya apa namanya? Punya simpangan sebesar ya delta x ya. Nah, artinya apa? Partikel itu apa namanya? Keberadaannya itu ya kemungkinannya sebesar delta x di antara sini ya. Dia sudah terlokalisasi sekarang di sini. Nah, sedangkan kalau gelombangnya cuma cuma begini, yang ini doang, yang ini perhatikan yang ini. Kita nggak tahu partikel di mana kan? Ya, partikel ya gerak aja terus, ya gerak aja terus sampai banyak, sampai banyak, sampai banyak, ya. Yang ini juga, ya dia bergerak terus dimanapun dia ada. Tapi kalau gelombangnya sudah seperti ini, superposisi semuanya, artinya keberadaan partikelnya ya di antara ini, ya. Nah, artinya kalau kita punya partikel di sini, ya sebesar ya partikel bermasa m, ya artinya delta x ini ya menunjukkan kemungkinan ya representasi representasi dari keberadaan partikel gitu ya. Nah, oh ya, aku tadi minta tolong ya siapapun di sini ya, ya nggak kalian lakuin nggak apa-apa, minta tolong aja coba kalian nanti buat ya, yang jago pemrograman di sini ada ya, nanti kalian coba ya, ya coba aja si satu a-nya berapapun, cosinus omeganya itu variasikan dari omega 1-nya 1, 2, 3, jadi k-nya anggap aja 0, dari omega 1 sampai 1000 gitu. Kalau kalian nganggur ya, nanti total superposisinya jadi gimana ya, aku yakin jadi seperti ini nanti ya, untuk memfasilitasi pernyataanku tadi ya, begitu ya. Nanti kalian yang jago jago pemrograman tuh ya. Nah, aku dulu ingat waktu masih ya masih kuliah ada kelasnya eh, almarhum Pak Arif ya di UNER, itu luar biasa tugasnya, sangat-sangat insightful bener. Ya, jadi tuh ada tugas seperti itu. Jadi ada gelombangnya berapa, variasikan omeganya, terus totalkan semuanya, gambarkan nanti bentuknya seperti ini. Ya, gitu. Ya, nanti kalian siapapun yang bisa. Nah, jadi begitu. Jadi ini namanya gelombangnya sudah terlokalisasi. Ya. Nah, delta X ini menunjukkan keberadaan partikelnya hanya dibatasi di sini. Ya, gitu. Nah, apa namanya? Partikel yang terlokalisasi di sini, ya, di sebesar delta X ini, kan dia menunjukkan eh, superposisi gelombang juga sebenarnya. Nah, gelombang yang terlokalisasi itu ya di dalam paket gelombang ini dapat dijelaskan melalui apa? Melalui transformasi Fourier ya, transformasi Fourier. Nah, gitu ya. Nah, transformasi Fourier itu kan mengubah domain dari apa? Ada domain posisi, ada domain momentum. Kalau nggak salah begitu. Ya, tolong koreksi kalau nggak salah. Nah, artinya kita misalkan punya fx ya, itu dari min tak hingga sampai tak hingga ini diintegralkan terhadap ya seluruh momentum ya g fungsi k e pangkat i k x ya. Cara membaca persamaan ini gimana? Artinya ini merupakan seluruh apa namanya superposisi untuk seluruh ruang ya, dari min tak hingga sampai tak hingga dari
gelombang yang sederhana nih, E pangkat IKX ya. E pangkat IKX ini representasi gelombang ya. Kan soalnya kenapa E IKX ini adalah representasi gelombang karena E IKX ini mengandung komponen ya real dan imajiner ya gitu. Ya, ini integral ini melambangkan superposisi seluruh momentum ya dari seluruh gelombang simpel yang ada ini. Gitu ya. Nah, katakanlah ya. Jadi mulai dari sini kita bakal masuk ke persoalan pengintegralan yang nggak simpel ya. Kita punya fungsi GK ya. Ya, ini fungsi momentumnya ya. Nah, itu katakanlah sebesar E pangkat min alfa K min K0 kuadrat gitu. Ya. Kalau kita masukkan ke fx ini jadinya gimana? Kita bisa tentukan ini sekarang ya. Fx ini ya bisa sama dengan integral min tak hingga dk ya E pangkat min alfa K min K0 kuadrat E pangkat IKX ya. Nah, nah ini katakanlah yang eh, ini nanti yang K min K0 ini dimisalkan apa gitu ya. Nah, sebentar, dari sini perlu agak tricky ya, agak tricky. Nah, ini ya kan boleh tak tulis gini boleh ya. Ini minta hingga tambah tak hingga dk ya. Jadi kan menyelesaikannya kan nggak simpel ini. Nah, ini E pangkat min alfa K min K0 kuadrat bisa ditulis begini. E pangkat I K min K0 X E pangkat I K0 X. Nah, kenapa yang dari sini nih? Yang dari sini itu bisa dituliskan jadi E I K min K0 X E pangkat I K0 X ya. Soalnya kan yang min K0 sama I K0 kan saling mencoret, habis nanti. Nah, begitu. Nah, ini yang bagian yang ini kita tuliskan ini jadi K bar ya. Yang ini katakanlah jadi K bar gitu. Nah, sehingga nanti yang ini bisa dikeluarkan E pangkat I K0X ya, minta hingga sampai tak hingga dk E pangkat min alfa K bar kuadrat E pangkat I K bar X gitu ya. Nah, gimana cara integral ini nih? Ya, nggak simpel ya lagi-lagi ya. Nah, ini kalau tapi tak kasih spoiler aja, nanti bentuknya ini kita bisa tembus ke integral yang fungsi gamma itu. Ya, ini kita manipulasi dulu tapi yang ini bisa ditulis jadi seperti ini. Bisa ditulis jadi E pangkat min alfa K bar kuadrat. Ini jadi E pangkat ya min 2 alfa K bar X per 2 alfa. Nah, tolong lihat dulu ya. E per alfa kuadrat ini dikalikan E pangkat min alfa X kuadrat per 4 alfa kuadrat. Ya. Nah, yang dua faktor ini kan kalau dituliskan kan sama dengan E pangkat 0 ya, kan sama dengan 1. Jadi sah-sah aja kalau aku tulis ada konstanta baru yang ini. Gitu ya, kan sah-sah saja sebenarnya. Nah, terus eh, yang bagian yang ini nanti ini. Nah, nanti ini bisa dituliskan lagi jadi seperti ini. Ya, ini kan yang E pangkat alfa ini kan sama dengan yang ini. Ini kan sama dengan yang ini. Nah, bagian yang ini kan sama dengan yang mana yang I tadi ini. Bentar. Oh, ini ada I-nya ya. Sorry. Ini ada I-nya, ini ada I-nya. I min 2 alfa I ya. Ini ada I-nya, bagian yang ini. Ya. Nah, ini. Gitu. Nah, tapi oh sorry, ini plus ya, harusnya plus ya. Nggak boleh min ya. Soalnya kan di sini plus kan awalnya. Nah, gitu loh. Nah, ini. Nah, ini tak tulis lagi, tak manipulasi lagi. Nah, nah ini jadinya ini kan bisa ditulis begini. Yang ini, nah ini bisa ditulis E pangkat ya min alfanya keluar. Yang ini jadi ini K bar kuadrat min ya. Yang ini juga ini tak anu ya. Jadi min 2 K bar IX per 2 alfa ya. Ini
yang ini juga ada alfanya min x kuadrat per 4 alfa kuadrat. Ya, dikalikan E pangkat min alfa x kuadrat per 4 alfa kuadrat. Ya. Nah, ini bagian yang atas ini nanti bisa ditulis jadi begini. E pangkat min alfa. Yang ini, yang atas ini kan mirip apa namanya? Sama kayak apa namanya? Perkalian apa namanya? Kuadrat sempurna ya. Jadi K bar min ya IX per 2 alfa gini dikuadratkan ya. Kalau ini dikuadratkan kan jadinya begini ya, dikalikan E pangkat min alfa X kuadrat per 4 alfa kuadrat. Nah, tujuannya itu. Nah, tujuannya nanti bentuk seperti ini ya, ini jadinya E pangkat I K0X ini bisa keluar ya. E pangkat min alfa X kuadrat per 4 alfa kuadrat itu dikalikan integral min tak hingga dk ini ya, yang bentuk ini tadi bisa dinyatakan jadi seperti ini ya, E pangkat min alfa ya K bar min IX per 2 alfa kuadrat ya. Nah, katakanlah yang ini tak misalkan lagi jadi K aksen ya. Jadi K aksen tak misalkan itu K bar min IX per 2 alfa. Nah, ini tak turunkan terhadap K bar berarti sama dengan DK bar. Ya, jadi relatif batasnya nggak berubah ya. Nah, kita bisa lanjutkan di sini E pangkat I K0X E pangkat min alfa X kuadrat per 4 alfa kuadrat minta hingga nah, jadi ini di K aksen ya, ini sorry ini K-nya harusnya berubah juga jadi kabar ya nih ya. Nah, ini K gitu. Nah, ini jadinya jadi ini E min ya alfa K aksen kuadrat ya. Nah, ingat ya, Vispat 2 kan baru kemarin ya. Nah, hasil integral ini sama dengan apa ini? Ya, ini kan sama dengan akar pi per alfa ya. Kalau kalian ingat ini apa sih namanya? Fungsi gamma ya kalau nggak salah ya. Fungsi apa ya kalau di bawah situ? Aku lupa itu. Ya, kalian carilah itu ya. Jadi akar pi per alfa ya. Nah, sehingga kita punya di sini ya fx itu sama dengan akar pi per alfa E pangkat I K0X E pangkat min alfa X kuadrat per 4 alfa kuadrat ya. Nah, kalau kita ambil absolutnya ya, kalau kita ambil absolutnya gimana ya? Jadi absolutnya fx kuadrat itu jadi sama dengan ya, kalau nilai absolut itu artinya apa? Kalau absolut itu kan begini artinya ya, f star x konjugatnya dikalikan dirinya ya, otomatis bagian yang i ini kan akan saling lenyap ya. Jadi kan ya konjugat akar pi per alfa, konjugatnya artinya yang bagian kompleks ini akan jadi minusnya i K0X I pangkat min alfa X kuadrat per 4 alfa kuadrat ini dikalikan dengan dirinya itu akar pi per alfa I pangkat I K0X I pangkat min alfa X kuadrat per 4 alfa kuadrat ya. Ini sama ini kan akan lenyap ya. Nah, sehingga kita punya di sini pi per alfa E pangkat min alfa X kuadrat per 2 alfa kuadrat ya. Ini absolutnya. Nah, gitu. Nah, dari amplitudo ini ya, dari ini kita bisa cari amplitudonya kan dari sini kan. Ya. Kalau kita ambil dari sini kan gimana cara cari amplitudonya ini tanpa membuat grafik? Kan bisa ya. Nah, artinya alfa X kuadrat per 2 alfa kuadrat tuh ya pasti kita ambil satu ya, agar apa? Agar nanti ini pi per alfa E pangkat min 1 ya. Apa namanya? Decay secara eksponensial. Jadi nanti nilai X-nya di sini itu kurang lebih sama dengan ya plus minus akar 2 alfa ya. Nah, kalian bisa cek ini ya. Itu pasti apa namanya? Amplitudonya kurang lebih segini. Kurang lebih akar 2 alfa ya. Nah, artinya kita punya apa namanya? Delta X itu apa maksudnya? Jadi kalau kalian plot nanti kurang lebih seperti ini ya. Ya ini
akan bentuk seperti ini, ya. Nah, waduh, kurang simetris ya. Nah, sabar, sabar. Nah, ini kurang simetris nih. Nah, ini, ya, yang ini sebesar ya, akar 2, ya. Delta X-nya itu kira-kira kita bisa hitung ya. Berarti delta X-nya B sama dengan 2 akar 2 alfa. Ya. Nah, sekarang gimana dengan momentumnya? Ya. Nah, kita punya momentumnya tadi berapa ini? Ini ya, min alfa k min K0 kuadrat. Ya. Nah, sebenarnya ya, kita mencari ini nggak boleh seperti ini ya. Sebenarnya sah-sah saja seperti ini, boleh-boleh aja. Ini kan ada cara yang lebih matematis ya. Jadi ini tuh cara apa namanya, cara menentukan interval tanpa kita merumuskan ya. Jadi nggak harus merumuskan. Yang kedua tadi g fungsi k itu kan sama dengan pangkat min alfa k min k0 kuadrat. Sehingga kalau kita absolut kan, ya, kita min kuadrat. Nah, udah kita bisa cari nilai apa namanya rentangnya, rentang momentumnya. Nah, dari sini kita anggap aja ini sama dengan 1 gitu. Ya, kita bisa cari nanti intervalnya. Coba deh kalian coba cari itu. Pasti pasti ini pasti akar 2 alfa ini, ya. Nah, dari sini berarti kita punya sini 2 alfa k min k0 kuadrat itu 1, jadi kita punya di sini k min k0 itu sama kurang lebih, ya, plus minus seperakar, ya, seperakar 2 alfa ya. Nah, jadi kalau kita pengen tahu delta K-nya itu kan sama dengan seperakar dikurangi min seperakar 2 alfa. Nah, ini kurang lebih sama dengan 2 per akar 2 alfa ya. Nah, kalau kalian ambil ini, berapa ketidakpastian yang delta X dikalikan delta K. Nah, itu kan akan sama dengan, ya, 2 akar 2 alfa dikalikan 2 per akar 2 alfa. Nah, ini kan kurang lebih sama dengan 4. Ya, gitu. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita kalikan ya ketidakpastian posisi dan momentumnya, K ini representasi momentumnya, itu tidak bergantung pada alfanya. Ya, dia nggak peduli berapapun, dia tidak bergantung pada alfanya. Nah, begitu. Nah, sekarang kita akan mencari, ya, kita akan mencari, ya, pertanyaannya berapa, ya, delta X kali delta K yang ini yang memenuhi nilai minimum, ya. Nah, artinya kita harus mencari representasi fungsi yang minimum juga, ya. Fungsi apa yang kira-kira memenuhi nilai minimum itu, ya? Itu jawabannya itu fungsi Gaussian, ya. Fungsi Gaussian. Nah, fungsi Gaussian itu bentuknya bagaimana? Ya, fungsi Gaussian, ya, itu bentuknya seperti ini, ya. Ternormalisasi ya. Ini sudah ternormalisasi. Ya, jadi apa namanya? Jadi kalau kita mengacu pada kurikulum yang selain yang benar itu, cerita normalisasi itu biasanya belakangan. Ya, yang awal-awal ini kita cuma just take it aja begini. Ya, just take it. Nah, fungsi gelombang normalisasi itu gimana? Ya, gini. Di buku BOAS itu ada. Ya, bentuknya seperti ini. Akar, ya, alfa per pi pangkat setengah p pangkat min alfa kuadrat x kuadrat per 2, ya. Nah, sekarang tak tunjukkan cara yang berbeda. Ya, kalau tadi kan kita mencari delta x, delta k itu kan dengan cara benar-benar ini ya, dengan cara yang nggak perlu rumus. Nah, sekarang kita pakai rumus. Nah, ya, kalian kan sukanya pakai rumus ya. Nah, sekarang tadi kalau kita punya
eh, apa namanya fx, kita bisa cari g fungsi k. Nah sekarang sebaliknya, kalau kita punya sorry, bisa cari fx-nya. Nah sekarang kita kalau punya ini, eh, kita punya fx-nya, kita bisa, kalau nggak salah jika dalam dot folder itu gini ya, seper akar 2pi itu integral min tak hingga fx pangkat min i k x dx ya. Nah ya udah, kita masukkan lagi yang tadi itu ya, ini seper akar 2pi. Nah di sini ada fx-nya. Fx-nya kan bergantung pada alfa per pi ya, alfa per pi-nya bisa dikeluarkan, pangkat setengah integral min tak hingga. Nah masukkan tuh pangkat min alfa kuadrat x kuadrat per 2 pangkat min i k x dx ya. Lagi-lagi kita menemui bentuk ya, ini integral ini yang mirip seperti ini ya, mirip banget seperti ini, jadi perlu manipulasi seperti ini ya. Kalau kita langsung integralkan ini nggak bisa ya. Perlu manipulasi untuk apa, untuk didapatkan bentuk yang kita bisa integralkan ya, melalui ini akar yang dapat akar pi per alfa. Coba kalian tebak di sepatu apa namanya, karena aku juga nggak tahu, lupa ya. Nah coba aku tahu bentuk matematisnya aja, namanya tuh sering lupa ya. Nah ya udah, nanti ya kalian kalian apa namanya, lakukan manipulasi ya. Nah tak kasih petunjuk nih ya, manipulasi ya, seperti seperti bentuk yang ini ya, seperti bentuk yang ini ya. Ini halaman berapa ini, halaman 1, 2, 3 ya. Lakukan manipulasi seperti halaman halaman ketiga itu ya. Nah seperti proses ya di halaman 3 ya. Nah itu jadi bentuknya seperti ini nanti, seper akar 2pi ya, ini alfa per pi pangkat setengah. Nah integral min tak hingga ini jadinya, nah pangkat ya min alfa kuadrat per 2 ini x plus i k per alfa kuadrat kuadrat, ini k kuadrat per 2 alfa kuadrat ya. Ini tak skip ya, ini dx. Nah aku itu sejujurnya lebih suka kalau integral itu diferensialnya tak taruh di sebelah integralnya ya, biar gak lupa ya, kayak yang tadi itu. Tapi ini kadung di belakang ya, ke apalah ya. Nah ini jadinya manipulasi seperti ini, tujuannya apa, agar x-nya ini jadi pangkat 1 di dalam kuadrat ini ya. Kalau sebelumnya itu kan ini ada x kuadrat, ada x doang, itu kan jadi nggak simpel kan bentuknya ya gitu. Nah sehingga kalau bentuknya seperti ini, nanti yang ini bisa dikeluarkan ya, yang gak ada kaitannya sama x alfa per pi setengah, ini bagiannya ini kan bisa dikeluarin ya. Nah ini pangkat min k kuadrat per 2 alfa kuadrat, ini integral min tak hingga pangkat min alfa kuadrat per 2 ya, x plus i k per alfa kuadrat dx ya. Nah ini misalkan lagi ya. Nah misalkan lagi, nah misal ya katakanlah x aksen itu kan sama dengan alfa kuadrat per 2 x plus i k per alfa kuadrat. Nah kalau kalian turunkan ini terhadap x itu jadinya kan, eh, turunkan ini terhadap, oh sorry, kuadratnya nggak usah kuadratnya, ini nggak usah kuadratnya. Nah ini jadi gitu, ini per setengah ya. Nah ini jadi turunnya berapa ini, jadi ini jadinya eh, dx per 2 ya. Nah sehingga kita punya di sini itu sama dengan seper akar 2pi alfa per pi pangkat setengah ya, itu pangkat min k kuadrat per 2 alfa kuadrat ya. Nah terus yang itu jadinya integral min tak hingga. Nah ini x plus ik
alfa per 2 sudah dimisalkan jadi X aksen. Jadi ini E pangkat min alfa kuadrat X aksen, harusnya X aksen. Aku pengennya ini jadi X aksen kuadrat. Berarti ininya harus berapa ya kalau begitu ya? Ini harusnya, sebentar, ini X aksen kuadratnya itu pokoknya aku pengen harus dari 1. Nah, biarin dah ini berarti ini per 4 dong. Atau kalau ini nggak usah, per akar 2 ya harusnya ya, per akar 2. Nah, ini per akar 2. Nah, itu. Ini per akar 2 ya. Nah, lebih gampang gitu. Nah, gitu. Soalnya kalau dikuadratin kan balik ke sini lagi nanti. Gitu ya. Ini jadinya berapa ini? Dx-nya itu sama dengan 2 dx aksen ya. Ini dikalikan 2. Ini dx. Nah, gitu loh. Nah, nanti ini ketemu bentuk yang kayak kita ketemu di Vismat itu. Ini itu sama dengan ya akar pi per alfa ya. Nah, gitu. Nah, jadi kita punya ini sama dengan 2 per akar 2 pi alfa per pi pangkat setengah. Ini akar pi per alfa ya. Ini E pangkat min K kuadrat per 2 alfa kuadrat ya. Nanti ini jadi sama dengan seper akar ya, seper akar 2 pi, sorry, seper ini ya. Ini kalian kalikan ya. Pokoknya sederhanakan lah. Jadi gimana itu? Ini jadinya seper ya, seper alfa pi ini pangkat setengah ya. Ini eh, dikalikan E pangkat min K kuadrat per 2 alfa kuadrat gitu ya. Itu. Nah, itu ya, itu nanti apa namanya manipulasinya kayak gitu ya. Nah, kita temu bentuk ini, nah sehingga dapatnya gini, gitu ya. Kurang. Nah, selanjutnya nanti kita bisa cari ini, sebentar, sebentar. Nah, ini, sebentar, sebentar, ada masalah ini, ada masalah ini. Nah, ini fx-nya ini kan, maaf, maaf, ini akar pi ya, ini akar pi. Nah, pi. Sorry, sorry, ini akar pi. Nah, ini akar pi. Nah, gitu loh, ya, akar pi ya ini ya. Itu ternormalisasi itu. Nah, kalian cek itu. Nah, sebenarnya cerita normalisasi itu bukan di fisika kuantumnya, guys. Cerita normalisasi itu dari fisika modernnya, ya. Jadi aku anggap kalian sudah take it gitu ya, sudah terima beres gitu dari fisika modern, ya. Termasuk dari cerita statistiknya, ya. Di kuantum itu kenapa sih kok di normalisasi interpretasi statistik itu gimana sih gitu kan sudah dapat ya, gitu. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita cari ya deviasi ya delta x ya. Dia itu merentang sebesar berapa sih gitu loh. Ya. Nah, delta x itu definisinya ini. Ya, delta x itu sama dengan akar ya, akar dari nilai ekspektasi x dikurangi eh, delta x apa namanya nilai ekspektasi x kuadrat ya. Nah, ini kuadrat. Nah, gitu. Nah, gitu. Nah, ini itu ya definisinya ya. Nanti kalau kalian otak-atik ini kan akan sama dengan ya akar dari eh, ya nilai ekspektasi x kuadrat dikurangi x kuadrat gitu. Itu. Nah, oke. Ya. Nah, sekarang artinya kita butuh tahu ya berapa nilai ini x apa namanya x kuadrat ekspektasinya dan nilai ekspektasi x yang dikuadratkan. Nah, kita cari dulu paling gampang, kita cari dulu nilai ekspektasi x. Nah, ya, nilai
ekspektasi. Ya, nilai ekspektasi itu kalian bisa bisa artikan ini sebagai nilai rata-rata, ya. Nah, kalau di statistik kan gimana cara nyari rata-rata itu? Kalau misalkan aku ingin mengetahui nilai rata-rata fx, ya, nilai rata-rata fx, ya. Nah, ini nilai rata-rata fx di mana katakanlah kalian ingin mengetahui fx, nilai rata-rata fx, di mana fx ini adalah nilai, ya, nilai apa? Nilai dari nilai dari eh, nilai dari mahasiswa gitu, ya. Nah, definisinya nilai itu rata-rata gimana? Ya, kalau kita ingin cari rata-rata itu jumlahan, ya, jumlahan dari apa namanya? Jumlahan dari jumlah anaknya, ya, jumlah anaknya itu katakanlah n dikalikan jumlah nilainya dibagi dengan apa? Dibagi dengan jumlah nilainya, ya, gitu. Nah, ini nanti ya di fisika modern ini harusnya sudah dijelasin, ya, tapi ya kelemahannya kurikulum kita gitulah ya. Jadi ya kadang-kadang perlu diulang lagi. Nah, nanti ini ya kalau dalam kuantum itu juga ada nilai ekspektasi, ya, mirip sama ini karena kalau kuantum itu sudah prosesnya sudah proses statistik, ya, nilai ekspektasi fx, ya. Nah, karena kalau di kuantum itu case-nya itu adalah case yang continue, jadi nanti sigma itu bisa diubah jadi integral, ya. Nah, integral dari apa? Ya, integral dari ini. Integral dari ini eh, f star x dikalikan x fx, ya, dx dibagi dengan apa itu namanya, dibagi dengan integral, ya, integral dari minta hingga tak hingga f star x fx, ya. Nah, kalian bisa generalisasi itu seperti ini, ya. Nah, jadi artinya kalau aku ingin mencari, ya, nilai x, ya, itu sama dengan, ya, minta hingga tak hingga, ya, ini kan sama dengan eh, fx-nya diganti, oh sorry, astagfirullahaladzim, aku salah. Nah, ini sebentar sebentar sebentar, ini bukan ya, ini cara mencari, ini cara mencari ini ya, tuh, aku keliru 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 keliru. Nah, ini cara mencari x, itu sudah cara mencari x. Nah, gini, ya, sudah cara mencari x. Nah, gitu, ya. Nah, itu cara mencari x itu, ya. Nah, ini ya, gimana ceritanya dari sini ke sini, ya. Kalian tolong ya, nanti siapapun nanti minta ke anak 2019 yang menyimpan tutorialku, ya. Siapa sih namanya? Itu ada, nak, minta aja 2019 yang kalian kenal, Mas atau Mbak, minta tutorialnya Mas Anan fisika modern. Itu aku ceritain detail 2 jam itu dari sini ke sini, ya. Nah, gitu. Nanti di akhir nanti aku jelaskan deh sedikit aja, ya. Nah, karena ini ternormalisasi, ya, maka ini tuh sama dengan satu, ya. Kenapa? Karena ternormalisasi, ya. Alasan ternormalisasi itu agar fungsinya itu layak disebut fungsi gitu ya. Ya, dari statistik itu, ya. Tapi sekarang sementara take it aja dulu, ya. Nah, itu sehingga kita punya nilai ekspektasi x itu kan sama dengan integral tak hingga f star x x f x d dx, ya. Nah, nanti kalau kalian mau ganti ini jadi p, berarti tengahnya juga p. Kalian mau ganti x kuadrat, tengahnya ini juga diganti x kuadrat. Pada intinya yang ini tuh sama ini tuh pasti sama, ya. Nah, ini sama, sedangkan yang ini itu adalah fungsinya, ya, begitu. Nah, ya udah, f-nya tadi apa itu f-nya? F-nya kan, ya, sorry, f-nya tadi ini ya, fx-nya tadi kan alfa per akar pi pangkat setengah.
E alfa kuadrat X kuadrat per 2 ya. Jadi ini, nah ini kan ada F star ya. F star itu kan artinya dikonjugatkan. Tapi kan ini nggak ngefek. Kenapa? Karena nggak ada bilangan kompleksnya. Jadi tetap ya. Ini E alfa kuadrat X kuadrat per 2. Jadi nanti kita keluarin ini alfa per akar pi pangkat setengah. Ini alfa per akar pi pangkat setengah. Ya. Integral tak hingga. Ini ada X ya. Ada Fx kali Fx. Berarti E pangkat ini kali E pangkat ini. Jadinya E pangkat min alfa kuadrat X kuadrat dx ya. Setengah tambah setengah 1. Nah, tapi kalau kalian lihat di sini. X ini apa? X ini kan fungsi gasal. Ya, ini adalah fungsi genap. Ya, nah fungsi gasal dikalikan fungsi genap itu tetap fungsi gasal. Ya, nah kalau kita integralkan fungsi gasal, ya dx itu kan hasilnya itu sama dengan 0. Ya, nah sehingga nilai ekspektasi x itu sama dengan 0. Ya, itu. Nah, sekarang kita juga bisa cari cari berapa nilai ekspektasi dari nah, x kuadrat ya. Kalau x kuadrat ya tinggal ganti aja tengah x ini dengan x kuadrat. Nah, kalau ini kan sudah fungsi genap pasti. Karena x-nya pangkat 2. F star x kuadrat fx dx ya. Nah, masukkan tadi mirip ya sama kayak gini ya. Nah, jadinya itu alfa per akar pi pangkat setengah. Ini alfa per akar pi pangkat setengah. Integral tak hingga x kuadrat dari e pangkat min alfa kuadrat x kuadrat dx. Nah, ini itu ya apa namanya, persoalannya lagi-lagi kalau kalian ingat di FISMA tuh ada bab fungsinya tuh fungsi spesial ya. Cuma aku lupa namanya, fungsi spesial tuh yang gamma apa yang beta apa yang apa itu ya, maklum. Nah, tapi tenang aja, ini ada rumusnya ya, tak kasih rumus saktinya ya. Nah, rumus saktinya itu begini ya, kalau kalian mau cari rumus saktinya itu di sini. Nah, rumus saktinya, nah di belakang ini nih, mana nih, bentar, kok hilang. Nah, bentar, ada rumus saktinya itu. Nah, ini ya. Jadi kan tadi kan pangkat 2 ya, berarti pilih yang ini ya. Ini kalian pilih rumus sakti yang ini. Nah, ini. Jadi apapun case-nya pakai ini aja. Kalau pangkatnya genap pakai yang ini, kalau pangkatnya gasal pakai yang bawah ini. Ya, tapi kalau yang gasal tuh nggak anu lah ya. Nah, ini. Nah, tapi sabar dulu ya. Ini karena ini fungsi genap ya. Lihat dulu ya. Ini fungsi genap. Genap, yang ini juga fungsi genap. Ya. Nah, sebenarnya yang bagian eksponensial ini nggak usah kalian lihat, nggak apa-apa. Nah, maka hasilnya adalah fungsi genap, ya. Maka integral min tak hingga dari fungsi genap dx itu adalah 2 kalinya 0 tak hingga f genap dx ya. Nah, kalau nggak percaya kalau coba ini ya, kalau kalian coba aja fungsi genap itu katakanlah berapa. Misalkan fx-nya x kuadrat ya. Nah, kalian integrali dari x kuadrat dx dari min 1 sampai 1. Jadinya kan berapa? Sepertiga x pangkat 3 di min 1, 1. Jadinya sama dengan sepertiga dikurangi min sepertiga. Jadinya 2/3. Ya. Artinya apa? Bentuk ini bisa diubah jadi begini. 2, 0, 1, x kuadrat dx. Ini kan sama dengan 2, jadi sepertiga x pangkat 3. Dari 0, 1 kan sama, 2/3. Ya, artinya kalau fungsi genap itu bisa dijadikan dua kalinya. Ya. Nah, maka kita bisa punya di sini. Ini sama dengan alfa ini kali ini kan jadi pangkat setengahnya jadi habis. Jadi itu sama dengan alfa per akar pi. Nah, yang ini nanti kita gunakan, nah integral dari ini dari 2 kalinya 0 tak hingga ya, dari apa? Dari apa namanya? X kuadrat E pangkat
min alfa kuadrat X kuadrat dx ya. Kalian gunain rumus ini ya. Nah, rumus sakti ini. Nah, ini rumus ini. Nah, kalau punya rumus ini, nanti berarti kan kalau kita punya, nah rumus ini hati-hati hanya berlaku untuk 0 sampai tak hingga ya. Kalau minta hingga sampai tak hingga gak bisa. Nah, sehingga kita punya di sini integral 0 tak hingga x kuadrat pangkat min alfa kuadrat x kuadrat dx, kan kita samain dengan ini ya bentuknya ya. 0 tak hingga x pangkat 2n. Nah, artinya apa di sini? Nah, di sini kan 2 sama dengan 2n. Nah, sehingga kita punya ya 2n sama dengan 2, artinya n-nya sama dengan 1. Tapi di sini, oh ini lupa ya x kuadratnya. Ini x kuadrat. Nah, ini alfa kuadratnya sama dengan seper a kuadrat ya. Alfa kuadratnya sama dengan seper a kuadrat. Nah, sehingga nanti kalau kita punya hasil ini ya, ini sama dengan akar pi ya 2n faktorial per n faktorial a per 2n plus 1. Nah, sehingga kita punya di sini ya akar pi n-nya berapa ini? 1 ya, 1 faktorial per 2 kali 1, 2 kali 1 faktorial ya 2 faktorial. Nah, 2 faktorial. Nah, 2 faktorial ya. 2 faktorial dibagi 1 faktorial. Nah, A-nya sama dengan, ini berapa ini A-nya? Berarti kan A-nya kan seper akar alfa. Berarti ini kan seper akar alfa per 2 ya. 2n plus 1. 2 kali 1 plus 1. 2 kali 1, 2 sama 1, 3. Berarti kan ini akar pi. 2 faktorial itu 2. Berarti ini kan seper 2 akar alfa, ini pangkat 3. Ya. Nah, hasilnya itu ini. Nah, sehingga kita punya di sini akar pi. Ini kan 8 ya. Dibagi 2. Ini per 4. Ini berarti kan alfa pangkat min 3 per 2. Ya. Nah, ya udah masuk apa namanya? Masuk ke sini. Ini sama dengan ya nanti kalian nanti itu sama dengan ini hasilnya sama dengan seper 2 alfa kuadrat gitu ya. Ya, alfa pangkat 1 dikalikan alfa pangkat min 3 per 2. Nah, sebentar. Alfa. Oh, bukan. Maaf. Bukan seper alfa ya. Sorry. Seper alfa doang, bukan seper akar alfa. Aduh, ini kenapa pula ini? Bingung ini. Seper alfa ya. Nah, hubungannya gini. Nah, ini pantesan. Kok ada, aku saya nggak teliti. Nah, ini bukan. Nah, ini juga. Nah, berarti yang ini tadi seper alfa ya. Nah, ini hati-hati. Hati-hati. Nah, ya. Gitu loh. Ya. Ini hasil dari apa? Hasil dari X kuadrat. Nah, terus berarti masukkan. Ini deviasinya itu sama dengan ya tadi kan X kuadrat dikurangi ini. Berarti kan sama dengan seper 2 alfa kuadrat min 0. Berarti kan sama dengan seper 2 alfa. Seper akar 2 alfa. Ya, begitu. Nah, nanti dengan cara yang sama ya, kita harus cari juga berapa ini ya. Ini kalian harus cari juga berapa delta K-nya. Nilai ketidakpastian delta K-nya. Nah, itu kan sama dengan kalian cari ya. Nah, itu ini K kuadrat dikurangi. Nah, ini ya. Oh, ini kuadrat ya. Nah, gitu. Ini berapa? Nah, ya jelas. Nanti kalian cari dulu nilai ekspektasi K-nya itu. Kan gini. Min tak hingga. Ya, fungsi yang dipakai bukan fungsi F lagi. Melainkan fungsi yang K. Nah, tadi G star K. Itu K, G,
K DK. Nah, ini jadinya, ya, tadi G fungsi K-nya berapa tadi? G fungsi K-nya tadi kita punya, itu hasilnya ini ya, eh, seper alfa akar pi pangkat setengah I pangkat min K kuadrat per 2 alfa kuadrat. Nah, gitu ya. Masukkan ini, artinya di sini ada G star-nya kan artinya sama aja, ya, nggak berubah, karena nggak ada bilangan kompleksnya. Nah, gini ya. Ya udah, G star-nya masuk, G fungsi K-nya masuk juga. Jadi di koefisiennya bisa dikeluarkan itu alfa akar pi pangkat setengah seper alfa akar pi pangkat setengah ya. Kalau tak hingga ini jadinya E pangkat min K kuadrat per alfa kuadrat D K. Nah, lagi-lagi ini sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena ini fungsi Gasal. Ya, kalian bisa buktikan itu nanti. Tapi kalau di ujian-ujian nggak usah dibuktikan ya, karena menghemat waktu nanti. Nah, sehingga sehingga apa? Sehingga nilai ekspektasi K-nya, nah, nilai ekspektasi K-nya itu sama dengan berapa itu? Sama dengan 0. Ya. Loh, bentar. Ini nilai ekspektasi K-nya itu sama dengan 0. Ya. Nah, sehingga ini terpenuhi ini. Nah, nanti dengan cara yang sama kita cari juga nilai yang K kuadrat itu berapa. Minta hingga tak hingga berarti tinggal ganti aja K tadi dengan K yang kuadrat. Ya, ini D K. Nah, otomatis ya suku yang depan ini nggak berubah ya. Suku yang ke depan ini berubah ini. Nah, sehingga kita punya nanti di sini. Nah, ini tetap ya, ini integral tak hingga. Nah, G fungsi K starnya kan tetap ya sini ya. Cuma K-nya diganti K kuadrat ya. K kuadrat pangkat min K kuadrat per alfa kuadrat di DK ya. Nah, bentuk ini pakai pakai integral sakti ini ya. Ini integral sakti ya. Kalian nama ini integral sakti ini. Nah, nah ya udah. Tadi bentuknya gimana tadi? Aku nggak hafal nih ya. Ini ya, masukin di sini. Nah, ya nanti kalau kalian di ujian tuh ya nggak usah panjang-panjang ya nulis ini karena sangat memakan waktu. Nah, sehingga ini ya. Nah, ini kan bentuknya mirip ya. Nanti kalau kita punya minta hingga. Nah, sorry. Ada yang lupa lagi. Apa yang lupa itu? Ini kan fungsi genap ya. Ini fungsi genap. Nah, ini ntar. Ini kan fungsi genap ini. Ntar. Aku mau hapus ini gimana caranya. Nah, ini ya. Ini kan fungsi genap. Ya, artinya kalau fungsi genap, ya ini kan soalnya kan pangkat dua. Artinya kalau dia fungsi genap, itu integralnya bisa jadi dua kalinya. Ya, 2 per alfa ya, per akar pi. Ini pangkat setengah, 1, ini jadinya 0 tak hingga K kuadrat, pangkat min K kuadrat per alfa kuadrat di DK ya. Nah, baru kita masukkan integral sakti ini. Ya, ini. Nah, berapa ini hasilnya berarti? Ya, sama aja ya. Ini bentuknya kan tinggal K diganti X ya. Nah, kan mirip bentuknya. Kita punya integral 0 tak hingga K kuadrat ini ya. Itu kan sama dengan 0 tak hingga X pangkat 2N. Nah, kan sama aja nih. Bedanya apa? Di sini K-nya sama dengan X ya. Nah, berarti ini kan 2, ini pangkatnya yang nempel sama X juga ini 2N. Berarti kan artinya 2N 2. Maka N-nya sama dengan 1. Ya. Nah, sehingga di sini, dan ini seper alfa kuadrat sama dengan seper A kuadrat. Ya. Sama dengan seper A kuadrat. Artinya alfa sama dengan A. Ya. Nah, sehingga kita punya dari sini, ya, maka hasil integral ini sama dengan akar pi, ya, ini n-nya 1 ya, berarti kan ini 2 faktorial per 1 faktorial.
alfanya diganti 2, diganti alfa, A-nya diganti alfa per 2, N-nya berapa? 1. Jadi pangkat 3. Berarti kan di sini akar pi, ini 2, alfa pangkat 3 per 8. Berarti kan akar pi alfa pangkat 3 per 4. Ya. Nah, sehingga kalian punya nanti nilai K kuadratnya itu sama dengan itu ya. Berapa tadi? Itu 2 per akar alfa ya. 2 sebentar. Ini 2 per alfa akar pi. Nah, 2 per alfa akar pi. Ini dikalikan akar pi alfa pangkat 3 per 4. Nah, sehingga nanti kalian punya di sini alfa kuadrat per 2 ya. Alfa kuadrat per 2. Nah, ya udah. Berarti sekarang ya, yuk ini terakhir ya. Nah, berarti kalian punya berapa sekarang? Berarti kan delta K itu kan tadi sama dengan nilai ekspektasi K kuadrat min, nah ini ya, ini sama dengan, nah itu sama dengan berapa tadi? Ini alfa kuadrat per 2, yang ini kan hasilnya 0 ya, maka kita punya di sini alfa per akar 2 ya. Nah, berarti delta X kalikan delta K berapa? Delta X kalikan delta K berapa nih? Delta X-nya tadi sama dengan 1/2 alfa ya, 1/2 alfa, delta K-nya alfa per akar 2. Nah, alfanya coret. Nah, sehingga kita punya delta X kalikan delta K itu sama dengan berapa? Setengah ya. Nah, sekarang kalau kita kalikan kedua ruas dengan habar ya, habar delta X kalikan ya, kedua ruas tak kalikan dengan habar gitu. Ini habar kalikan delta K, ini berarti kan sama dengan habar per 2. Nah, kalau kalian ingat di fisika modern, habar kali delta K itu kan nilai apa namanya? Momentum, delta P. Nah, sehingga kita punya untuk gelombang Gaussian ya, itu memenuhi nilai delta X, delta K yang minimum. Sebesar berapa? Yang minimum sebesar habar per 2. Nah, tapi kan masalahnya kan gelombang tidak hanya Gaussian, dan Gaussian itu yang minimum. Artinya untuk gelombang sembarang ya, untuk seluruh gelombang harus memenuhi, oh ini sorry, delta P untuk seluruh gelombang dia harus memenuhi delta X kalikan delta P. Nah, ini kan minimum ya, berarti kan lebih dari sama dengan habar per 2. Nah, ini dikenal dengan nama apa ini? Ini dengan nama relasi ketidakpastian ya. Nah, ketidakpastian apa? Nah, inisialnya H ya. Inisialnya H. Nah, huruf belakangnya G. Nah, di sini apa nih? Ketidakpastian apa itu? Nah, cari itu. Nah, itu makanya fisika kuantum itu harus memenuhi ini. Ya. Artinya apa? Kalau kita Artinya apa? Kalau begitu, artinya kalau apa namanya artinya mana fisisnya ya, artinya secara bersamaan ya, secara simultan ya, secara simultan kalau kita tahu delta x, kalau kita tahu posisi secara pasti ya, kalau kita tahu eh, lokasi partikel ya, lokasi partikel secara pasti ya, secara eksak ya, maka nilai nilai momentumnya kita nggak tahu nilainya berapa ya. Dan kalau kita tahu momentum dari partikel ya secara eksak ya, kita nggak tahu dia lokasinya ada di mana. Nah, di apa namanya, nah fisika kuantum itu merupakan ya landasan utama dari kuantum
ya. Jadi menurutku bukan yang tadi kan ada tiga perdebatan di awal ya, ada yang E sama dengan N ini, ada yang problem 118 tadi, ada yang delta X tapi lebih dari sama dengan Haber berdua. Nah, menurutku aku lebih setuju yang ini, ya, karena ini pasti nggak mungkin ini tidak pasti Heisenberg itu dari sini. Kenapa? Karena nanti kegagalan fisika kuantum yang jadi landasan informasi kuantum, idenya itu dari sini. Ya, itu ada papernya itu. Ya. Nah, artinya apa? Kalau misalkan kita punya secara klasik ya. Nah, ya secara klasik. Nah, ya itu kita tahu secara klasik itu sifatnya deterministik, ya. Artinya kalau kita punya partikel ya bermasa m bergerak dengan kecepatan v fungsi t, di saat yang sama kita bisa tahu posisinya di mana, dan kita juga di saat yang sama kita juga tahu momentumnya berapa, ya. Nah, gitu. Ya, kita juga tahu nilai momentumnya berapa. Nah, itu. Tapi kalau misalkan kuantum nggak bisa seperti ini. Nah, makanya kuantum itu sifatnya non deterministik, ya. Nah, kalau misalkan kita tahu ya momentumnya di mana, ya, kalau kita tahu lokasinya ada di mana secara eksak itu. Nah, katakanlah di sini. Nah, nah, kita tahu nih di sini, ya. Nah, tapi di saat yang sama kita nggak tahu di sini momentumnya berapa, gitu. Nah, kan hasil itu kan realistis. Mengingat apa? Di sini, kalau kalian tahu nilai Haber di sini, ya nilai Haber di sini kan Haber ini kan ordernya sebesar 10 pangkat min 34, ya. 10 pangkat min 34 itu tidak realistis secara klasik. Ya, pasti sifatnya non klasik, ya. Kalian bisa nggak bayangkan 10 pangkat min 34 itu besarnya seberapa? Kan nggak mungkin. Ya, ordernya masih order atomik. Nah, artinya apa? Dari sini kalau kita punya ini nilainya 10 pangkat min 34 itu kan nggak realistis secara klasik. Artinya maka kalau di dalam ilmu fisika klasik itu tidak ada lintasan secara eksak, ya. Kalau kita punya ya klasik itu kita tahu lintasannya itu diketahui secara pasti jelas gini. Tapi kalau di kuantum lintasan itu nggak bisa seperti itu, ya. Jadi lintasannya itu eksak gitu. Nah, jadi berupa titik-titik gitu, ya, berupa titik-titik. Nah, gitu. Jadi lintasannya itu tidak eksak gitu, ya. Nah, gitu. Dan kalau klasik itu kalau kalian sudah apa namanya kalau kalian tahu apa namanya misalkan yang klasik itu jelas ya, misalkan eh, matahari, ya, matahari, nah dikelilingi bumi kan tuh sudah jelas lintasannya eksak gitu, ya. Tapi kalau misalkan kuantum itu misalkan elektron, ya, elektron juga lintasannya begini. Tapi kalau kalian tahu ya, nah elektron itu sebenarnya model seperti ini kan cuma model, ya. Di kuantum itu hanya ada distribusi elektronnya saja, awan-awan elektron saja. Nah, kalian bisa itu hanya ada awan-awan elektron, ya. Lintasannya nggak eksak, nggak jelas, begitu, ya. Oke, aku rasa sekarang cukup sampai di sini saja. Oke, eh, aku buka pertanyaan ya sebelum kita akhiri ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Aku izin bertanya, Kak. Iya, silakan ya, tanya aja. Yang tadi ada frekuensi tinggi dan frekuensi rendah itu. Terus Oke, itu ya. Kak Anan menjelaskan frekuensi tinggi itu dimodulasi oleh frekuensi rendah. Maksudnya dimodulasi itu diapakan? Dimodulasi itu dibungkus ya. Ini gambarnya sebenarnya kurang lengkap. Eh, ya, yang frekuensi tinggi itu kalau kamu lihat sinyal ya. Kalau misalkan kalian pernah nyambangi orang di rumah sakit tuh kan ada yang hijau-hijau itu, yang bentuknya gini-gini. Nah, gini. Ya, semakin banyak itu artinya semakin banyak frekuensinya. Ya, kalau semakin sedikit itu artinya kalau gelombangnya semakin sedikit itu artinya frekuensinya semakin rendah. Nah, ini tuh frekuensi tinggi ini. Nah, ini yang banyak ini frekuensi tinggi. Yang frekuensi rendah itu yang bungkus ini. Nah, yang bungkus ini. Nah, ini tuh frekuensi rendah. Nah, gitu ya.
Nah, ini. Nah, ini yang frekuensi rendah. Nah, itu. Nah, ini. Ya. Yang biru frekuensi rendah, yang dibungkus tuh yang frekuensi tinggi. Itu maksudnya. Di envelope bahasa Inggrisnya. Gitu. Oh iya Kak. Terus Tapi, nah, ya, apa oh iya tuh? Kak, gimana Kak? Tapi fokus kita bukan di frekuensi rendah, tapi di frekuensi tingginya ini saja. Ya, gitu. Oke, ya, oke kan? Terus yang tadi ada eksponensial yang nilainya itu dianggap 1. Ya. Itu teknikku aja itu. Ya, itu teknik yang nggak boleh dipakai sebenarnya. Jadi kalau aku buat grafik itu terkadang pakai sense. Dan aku tahu kalau grafik eksponensial itu, kalau kita pengen tahu berapa limit yang kanan sama kiri, itu dianggap -1. Kalau aku sih gitu. Itu sense saja. Tapi nanti kamu bisa juga ya dapetin ini. Ya kalau kalau kalian nggak suka pakai sense, boleh pakai rumus ya. Nah ini hasil ini delta x, delta k ini boleh pakai rumus yang ini tadi. Buktikan gitu ya. Nah itu delta x-nya pakai rumus ini ya. Ini terus diproses di sini didapat, nanti dapat juga delta K-nya. Nanti hasilnya pasti sama. Coba aja. Gitu. Itu pakai sense aja tadi. Biar gak kepanjangan gitu aja. Oh iya Kak. Gitu ya. Oke, ntar aku convert dulu. Ya, silakan. Ada yang mau tanyakan lagi. Besok kita lanjut pagi aja ya. Boleh nggak? Boleh. Jam 8, boleh jam 8 pagi ya. Gitu. Oke, ini aku juga ngerekam kok. Tenang aja. Ya. Oke. Nanti problem saja tak kasih ya. Nanti kalian berarti kalau kita 5 hari berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nanti Sabtu kalian eh, nanti tak kasih soal. Nanti kalian siapapun lah yang mau presentasi jawabannya itu boleh. Gitu ya. Oke, udah ya. Aku rasa cukup sampai di sini ya. Nah, kita lanjutkan besok pagi ya. Oke, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Recording stopped.